Bagikan satu-satu. Minta tolong ke belakang. Nah, anak-anak bisa menuliskan impian anak-anak terhadap kelas kita ini ya. Kelas impian kita misalnya tadi ya. Menurut saya ingin kelasku bersih dan nyaman. Bisa kalian tulis ya. Atau saya ingin kelasku kelasku tentram ya, tidak ada perselisihan kayak gitu ya. Terus saya ingin kelasku orangnya ya, orang-orang di dalamnya atau teman-temannya saling ramah ya, bersikap ramah, bersikap sopan seperti itu ya. Kasih ke Nah, coba sekarang kalian tuliskan di situ, ya. Tuliskan. Enggak, satu aja. Dipilih salah satu. Salah satu yang kalian impikan kelas kalian berapa? Satu aja. Pilih salah satu yang kalian inginkan. Ya. Misalnya kalian punya beberapa pilihan, ya kalian pilih salah satu aja. Ya. Ya, boleh pokoknya yang kamu inginkan seperti apa. Tuh. Misalnya tadi kelas yang bersih dan nyaman, kelas yang
Nanti kalau sudah ambil tempel di depan ya, depan papan tulis itu. Kalau sudah silahkan untuk ke depan menempelkan hasil dari impian kalian ya, yang kalian tuliskan. Apa? Besar ya tulisannya ya. Pakai bolpen biar kelihatan. Spidol. Nah itu sambil ini untuk menempel. Apa? Nah, ambil ini. Ini kalau ditempelin kembali. Enggak apa-apa, jangan takut salah ya. Tidak ada yang salah di sini, yuk. Ayo ke depan. Yang sudah tempellah di tempat situ impian. Yuk. Urut ya, diurut ke sing apik. Nggih. Situ. Terus. Yuk tempelkan. Tempelkan. Ya, terus belahnya. Jangan di situ. Jangan di situ yang urut. Bukan di situ, Sulis. Di bawahnya kelas impian itu loh. Impian kelasnya itu. Gak apa-apa, tempel aja. Gede banget, gak apa-apa. Tapi gak ada anu. Dah, itu ambil di mejamu. Dah ya, kalau sudah ke belakang. Yo, kalau sudah duduk lagi. Kalau sudah duduk lagi, kita lihat dulu ya hasilnya ya. Hasil dari apa yang telah kalian tuliskan ya. Di sini ada yang menuliskan kelas yang seru. Nah, kelas yang seru. Oke. Ini ada yang menuliskan kelas yang nyaman dan tentram. Bagus ya. Kemudian ada yang memimpikan kelas yang apa ini? Damai ya. Boleh. Terus ada yang menuliskan kelas yang memiliki murid yang ramah. Boleh. Ya. Kelas yang menghormati guru juga boleh ya. Kelas yang kompak ya. Baik, terima kasih. Dari sekian impian tadi, kita ingin membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang bisa anak-anak tuliskan ya. Kalau kalian memiliki impian seperti ini, tentunya kalian harus bagaimana ya? Apa yang kalian yakini ya untuk mewujudkan impian kalian? Bisa kalian tuliskan melalui itu ya, dalam bentuk keyakinan kelas ya. Ibu bagikan lagi kertas untuk kalian tuliskan di sini ya. Kemudian nanti anak-anak tempelkan di papan tulis ya. Misalnya kalian meyakini kelas yang bersih, jadi kalian harus gimana? Saling menjaga kebersihan. Ya. Terus kalian meyakini harus tepat waktu ya. Jadi kalian juga harus, saya meyakini bahwa kita harus saling menghormati dan menghargai ya. Seperti itu. Oh ya anak-anak, kalau sudah kalian tempelkan di depan. Bisa kalian tempelkan di depan.
Ya, di bawahnya keyakinan kelas yang mana Mas Rizky? Yuk. Ya, itu. Terus lagi siapa yang ingin menempel? Ya, kelas dengan semangat belajar. Terus Mbak Sulis nulis saling menghormati atau menghargai dan mengasihi teman, boleh. Mbak Regina nulis menjaga kebersihan dan datang ke sekolah tepat waktu, boleh. Terus ada yang ini datang ke sekolah tepat waktu, boleh. Tidak membeda-bedakan teman, oke. Semangat belajar. Kelas yang rapi, oke. Saling menghormati dan menghargai, ya. Menjaga kebersihan sekolah dan kelas masing-masing. Menjadi murid yang baik, ramah dan tidak toksik. Mau bermain bersama, tidak pilih teman, mau melakukan hal positif bersama. Bagus. Ini juga ada yang menuliskan membudayakan membaca. Oke, terima kasih buat semuanya, tepuk tangan. Kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini kita buat bersama. Oke. Besok kita bikin itu ya di apa? Kertas yang besar ya, atau kertas apa itu namanya? Kertas karton atau akturo kita tempel di kelas kita. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Sekian, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sulis. Saya sangat senang setelah membuat keyakinan dengan Bunda Hayati. Semoga dengan adanya keyakinan kelas bisa menumbuhkan budaya positif dan sekolah kami tentram. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, Mbak Sanun tahu tidak kenapa ibu kangen di sini? Tidak tahu. Begini Mbak Sanun, ya tadi ibu melihat Mbak Sanun ketika di kelas ya, pada waktu ulangan IPAS, Mbak Sanun melihat jawaban temennya ya. Iya, tadi Mbak Sanun berarti melakukan apa? Nah, sekarang ibu tanya, mencontek itu perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik. Nah, kalau tahu tidak baik, nah mencontek itu kan berarti sebuah kesalahan ya. Nah, semua orang pasti tetap pernah berbuat salah ya, termasuk ibu dulu ya. Tapi ibu di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar, ya. Akan tetapi ibu di sini akan membantu Mbak Sanun mengatasi permasalahan Mbak Sanun ya. Tadi ya permasalahan soal apa Pak? Nah, sekarang ibu ingin tahu ya, bisa Mbak Sanun ceritakan kenapa kok Mbak Sanun tadi bisa mencontek? Karena saya tidak belajar. Nah, sekarang kenapa kok tidak belajar? Karena asik main HP sampai malam. Mau main HP, karena main HP seharian, terus melupakan belajar. Mbak
berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dengan apa tadi? Belajar ya. Terus? Nah, terus ada lagi tadi. Semuanya kan tidak lupa berdoa kepada Allah. Baik, bagus sekali ya. Nah, semoga Mbak Sanun kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang jujur ya, terus bisa menjadi kebanggaan orang tua dan menjadi anak solehah. Amin ya. Baik Mbak Sanun, Ibu rasa cukup. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya ya. Dimulai dari sekarang ya. Oke. Terima kasih Bu Nurhayati. Oke, sama-sama nak, tos dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Alif. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Mas Alif tahu tidak kira-kira Mas Alif dipanggil ke sini ada apa? Tidak tahu. Oke, sekarang kita tanya dulu. Tadi Mas Alif berangkat dari rumah jam berapa? 7. Terus sekolah kita masuk jam? 7 tepat. Nah, kira-kira perjalanan Mas Alif dari rumah ke sekolah berapa lama? 15 menit. Terus kira-kira Mas Alif datangnya terlambat atau tepat waktu? Lambat. Baik, tidak apa-apa ya Mas Alif. Setiap orang itu pasti juga pernah melakukan kesalahan, termasuk datang terlambat itu ya. Nah, sekarang Ibu di sini tidak akan mencari siapa yang benar maupun siapa yang salah ya. Akan tetapi Ibu di sini akan membantu Mas Alif mengatasi permasalahan itu, keterlambatan Mas Alif tadi ya. Sekarang boleh Ibu tahu kenapa kok Mas Alif datangnya terlambat? Tidurnya kemalaman. Kenapa kok tidurnya malam-malam, kemalaman? Main game online Bu. Tadi malam Mas Alif tidurnya jam berapa? Jam 12. Berarti main gamenya dari siang atau dari malam itu? Dari siang. Oh, kok lama sekali? Harusnya tidak boleh main terlalu lama ya. Main HP harus belajar juga ya. Terus tadi Mas Alif tahu tidak kalau di sekolah itu ada keyakinan kelas? Tahu kan? Masih ingat kira-kira apa keyakinan kelas kita yang kita buat pada waktu awal pembelajaran ini? Apa coba? Komitmen. Nah, apa itu komitmen? Menjalani kewajiban yang telah kita sepakati bersama. Nah, sekolah kita masuk jam 7, sedangkan Mas Alif berangkat ke sekolahnya dari rumah jam 7 sampai di sekolah jam 7 lebih berapa? Ya, 7:15. Nah, itu artinya Mas Alif terlambat. Nah, sekarang guru tanya, Mas Alif yakin tidak komitmen itu penting? Kalau Mas Alif yakin komitmen itu penting, apa yang bisa Mas Alif lakukan untuk tidak mengulangi keterlambatan lagi? Mas Alif tahu mesti bagaimana yang harus dilakukan? Tahu? Apa coba? Bangun lebih awal dengan tidak berlarian, lalu tidur awal. Ya, kira-kira Mas Alif harus tidur jam berapa supaya bisa bangun di awal? Jam 8 malam. Baik, berarti artinya Mas Alif tidak main game online sampai larut malam lagi loh ya. Ya, supaya tidak terlambat lagi ke sekolah ya. Terus di rumah biasanya ada yang mengingatkan enggak? Ada Bu, biasanya saya mengingatkan. Oke, baik. Nah, sekarang Mas Alif bisa memulai perubahan itu kapan? Sekarang Bu. Baik, Mas Alif akan memulai perubahan itu mulai dari sekarang ya, menjadi pribadi yang lebih baik, berusaha menjalankan komitmen sesuai dengan yang jelas yang telah kita sepakati bersama. Siap Mas Alif? Siap Bu. Oke, kalau gitu Mas Alif bisa kembali ke tempat duduknya ya. Terus ingat harus mulai perubahan dari
Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 01 Jatiwarno, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 01 Jatiwarno. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita pada siang hari ini pada kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Bapak Ibu, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata saya berdasarkan tugas dari pendidikan guru penggerak yang saya lakukan pada memaparkan aksi nyata saya, yaitu tentang budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang pertama yaitu konsep utama modul budaya positif. Pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila itu apa aja? Ada 6 dimensi. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa. Baik, yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu ada berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat ada mandiri. Dan yang kelima ada kreatif. Dan yang terakhir yaitu bernalar kritis. Lanjut ke disiplin positif. Makna kata disiplin, ya, sering kita mendengar kata disiplin. Kira-kira apa yang terbayang di benak Bapak Ibu sekalian? Disiplin itu apa? Tata tertib. Ada tata tertib. Dia ada lagi kepatuhan mungkin ya, atau peraturan ya. Disiplin itu juga dalam budaya kita dulu sering kita kaitkan dengan hukuman ya. Padahal itu sungguh sangat berbeda ya. Pada paradigma baru ini belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman. Justru salah satu, kalau hukuman itu merupakan salah satu alternatif terakhir ya Bapak Ibu. Kalau perlu tidak usah perlu menggunakan hukuman sama sekali. Iya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya ya.
merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak ya, dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan, ancaman, hukuman maupun imbalan. Berikutnya ada kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada penguasaan. Yang keempat ada kebebasan. Dan yang kelima ada kesenangan. Untuk yang pertama bertahan hidup ini berkaitan dengan kebutuhan fisiologis ya, seperti makan, minum, pakaian, atau istilah Jawanya itu sandang, pangan, papan ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima ya, ini merupakan kebutuhan untuk diterima. Ini misalnya ada di kelas Bapak Ibu mungkin ada anak-anak yang suka berulah. Nah, anak tersebut kenapa kok suka berulah itu tentunya memiliki kebutuhan dasar tertentu yang tidak terpenuhi. Bisa jadi anak itu caper ya, cari perhatian dengan gurunya. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar yang kurang, yaitu kasih sayang ya, kasih sayang dan rasa diterima. Terus atau ada lagi yang justru pendiam ya, justru anak tersebut di kelas cenderung anaknya pendiam. Nah, itu dia juga memiliki itu kebutuhan tertentu yang mungkin tidak terpenuhi ya, misalnya tadi yaitu kasih sayang. Kemudian yang ketiga ada penguasaan ya, penguasaan ini adalah kebutuhan atas pengakuan ya, pengakuan dan kemampuan ya, misalnya anak tersebut ingin diakui, ingin dihormati seperti itu. Kemudian yang keempat ada kebebasan. Kebebasan di sini yaitu kebebasan akan pilihan ya. Anak cenderung ingin melakukan sesuatu sesuai dengan pilihannya ya, dengan keinginannya. Kemudian yang kelima yaitu ada kesenangan. Kesenangan ini kebutuhan untuk merasa senang ya. Misalnya anak cenderung senang bermain ya, bercanda dengan temannya, tertawa seperti itu ya. Lanjut ke motivasi perilaku manusia ya. Tadi ada 2 motivasi ya yang telah saya singgung di disiplin positif tadi. Ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik ya. Kalau motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar, bukan dalam diri ya. Tapi sebaliknya untuk motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri. Misalnya ini ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman ya. Ini murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian ada lagi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Di sini kalau masuk murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini masuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Nah, untuk motivasi intrinsik misalnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri ya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Kemudian ke konsep disiplin dengan identitas double. Ini ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu hukuman, yang kedua penghargaan. Konsep disiplin dengan identitas double yang berupa hukuman, tentunya hukuman itu menyakitkan ya. Kemudian membuat kita tidak nyaman. Terus bisa juga membuat murid itu takut. Terus bersifat memaksa, murid jadi rendah diri, murid juga bisa menyembunyikan kesalahannya. Kemudian untuk penghargaan, kalau penghargaan itu cenderung tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan
sistem ranking itu juga termasuk identitas gagal ya. Kemudian yang terakhir merampas hak menghargai dirinya. Lanjut ke konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsep disiplin dengan identitas sukses ada dua, yaitu yang berupa konsekuensi dan restitusi. Untuk yang konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, kemudian menghormati peraturan, yang terakhir penggunaan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau berupa restitusi, murid bertanggung jawab pada perilakunya, fokus pada pemecahan jangka panjang, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, terus teori kontrol atau dirinya yang memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kemudian pendekatan restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ya. Di sini pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Western tahun 2004. Ciri-ciri restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi di sini yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian menguatkan dan fokus pada solusi. Di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dengan contoh kasus, misalnya ada siswa yang tidak mengerjakan PR. Ya. Untuk yang berupa hukuman itu guru menghukum siswa tersebut dengan berdiri di depan kelas sampai pelajaran selesai. Nah, ini merupakan contoh hukuman ya. Dan hukuman tadi sifatnya apa? Menyakitkan ya. Pertama menyakitkan, terus bersifat memaksa, terus kemudian ada lagi apa tadi? Selain menyakitkan, memaksa, tentunya tidak menyenangkan ya bagi murid. Kemudian yang berikutnya ada konsekuensi ya. Untuk siswa yang tidak mengerjakan PR, nah guru tersebut memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 2 kali lipat. Nah ini contoh yang berupa konsekuensi. Untuk yang berupa restitusi, itu guru akan menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Terus guru cenderung terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ya. Di sini kasus ya, misalnya siswa tidak memakai sepatu warna hitam. Ya. Jika guru tersebut sebagai penghukum, tentunya kata-katanya akan begini: patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Tanpa menanyakan alasannya terlebih dahulu, tahu-tahu anak tersebut suruh berdiri di
guru kecewa sama kamu. Nah, seperti ini guru memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman seperti ini, nanti ayolah yang tertib, buat guru bangga. Terus bisa juga seperti ini, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ayolah, kemarin baru saja kamu janji sama bu guru loh. Ini kita memposisikan sebagai teman. Ya. Kata-katanya tidak menyakitkan ya. Kemudian kalau sebagai pemantau, ini misalnya seperti ini, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Tahukah kamu peraturan sekolah kita? Ini jika kita memposisikan sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, kalau kita memposisikan sebagai manajer, nanti akan timbul pertanyaannya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Terus kamu akan memulai memperbaikinya kapan? Seperti itu ya. Kemudian lanjut ke keyakinan kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Di sini ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang lalu lintas? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Kira-kira apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Kenapa kalau kita harus mematuhi lalu lintas? Keselamatan ya. Untuk keselamatan. Bagus, untuk keselamatan. Terus kemudian kenapa kita menggunakan masker dan cuci tangan? Untuk kesehatan. Iya, untuk kesehatan. Berarti kita meyakini ya, kita meyakini bahwa kalau kita menaati peraturan berarti kita nanti bisa melakukan unsur keselamatan ya. Kemudian juga untuk menggunakan masker, ini kita yakini bahwa untuk kesehatan kita ya, supaya tidak tertular penyakit ya. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan ya. Terus kemudian berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah supaya mudah diterapkan. Terus melibatkan semua warga kelas atau sekolah. Kemudian ke segitiga restitusi ya. Di sini ada 3 tahapan untuk segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal bergeser menjadi identitas sukses. Kemudian jangan mengkritik murid yang mengalami identitas gagal. Kemudian ajudan pertanyaan ya. Ini misalnya berupa membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar ya. Terus manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini ya. Tidak bertanya kesalahan tapi fokus memperbaiki kesalahan. Kemudian apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Ya, ini tahap menstabilkan identitas. Kemudian tahap berikutnya ada validasi tindakan yang salah.
tindakan yang salah ini berlandaskan pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan memenuhi kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Kemudian pernyataan atau pernyataan disampaikan dengan suara tidak menghakimi atau memojokkan. Untuk ajukan pertanyaan ini bisa berupa, kamu bisa saja tidak gegabah lagi dari ini, atau kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Terus mungkin kamu bisa mempelajari perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, ini masuk ke validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Yang berupa dari kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kemudian pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang jujur. Ajukan pertanyaannya yaitu sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini, nanyakan keyakinan terlebih dahulu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, hal ini nilai-nilai kebajikan apa. Nah, kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal bagi kamu. Yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Kemudian berikutnya, hal-hal yang diperhatikan dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Yang kedua, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah. Kemudian yang terakhir, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulannya, yaitu dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya tentang penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Untuk itu saya buka sesi pertanyaan, mungkin ada yang ditanyakan. Baik, Bu Ambon, silakan. Terima kasih. Saya akan bertanya, sebagai seorang guru perlu tidak menerapkan 3 tahapan dalam segitiga restitusi dalam setiap permasalahan murid. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ambon. Baik, terima kasih Ibu Ambon atas pertanyaannya, bagus sekali ya. Perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi itu bergantung pada ringan beratnya permasalahan Ibu. Jika dirasa permasalahan itu ringan, mungkin tidak perlu menjalankan segitiga restitusi secara berurutan ya. Jadi cukup sekedar menanyakan keyakinan kelas saja ya. Apabila permasalahan itu berat, misalnya sudah beberapa kali diulangi kesalahan itu lagi diulangi lagi, maka perlu diterapkan tahapan segitiga restitusi. Baik, terima kasih Bu Ambon. Mungkin sudah sesuai.
Ya, sudah sesuai. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk penerapan keyakinan kelas. Ya. Berikut akan saya tampilkan aksi nyata saya dalam membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswa saya. Satu aja, dipilih salah satu yang
Nanti kalau sudah ambil tempel di depan ya, depan papan tulis itu. Kalau sudah silahkan untuk ke depan menempelkan hasil dari impian kalian ya, yang kalian tuliskan. Bisa ya tulisannya ya, pakai bolpen biar kelihatan. Nah itu sambil ini untuk menempel. Ini kalau kita menjadi nggak apa-apa, jangan takut salah ya. Tidak ada yang salah di sini. Yuk, ayo ke depan. Yang sudah tempellah di tempat situ impian. Yuk, urut ya, diurutkan senapik. Oke, itu. Ya tempelkan, tempelkan. Ya, terus sebelahnya. Jangan di situ. Jangan di situ yang urut. Bukan di situ sulit. Di bawahnya kelas impian itu loh. Impian kelasnya itu. Nggak apa-apa, tempel aja. Gede banget, nggak apa-apa. Tapi gak ada anu. Ya, itu ambil di mejamu. Dah ya, kalau sudah ke belakang. Kalau sudah duduk lagi. Kalau sudah duduk lagi, kita lihat dulu ya hasilnya ya. Hasil dari apa yang telah kalian tuliskan ya. Di sini ada yang menuliskan kelas yang seru. Nah, kelas yang seru. Oke. Ini ada yang menuliskan kelas yang nyaman dan tenteram. Bagus ya. Kemudian ada yang memimpikan kelas yang apa ini? Damai ya. Boleh. Terus ada yang menuliskan kelas yang memiliki murid yang ramah. Boleh. Ya. Kelas yang menghormati guru juga boleh ya. Kelas yang kompak ya. Baik, terima kasih. Dari sekian impian tadi, kita ingin membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang bisa anak-anak tuliskan ya. Kalau kalian memiliki impian seperti ini, tentunya kalian harus bagaimana ya? Apa yang kalian yakini ya untuk mewujudkan impian kalian? Bisa kalian tuliskan melalui itu ya, dalam bentuk keyakinan kelas. Ya. Ibu berikan lagi kertas untuk kalian tuliskan di sini ya. Kemudian nanti anak-anak tempelkan di papan tulis ya. Nih, misalnya kalian meyakini
Di bawahnya keyakinan kelas yang mana Mas Rizky? Yuk. Ya, itu. Terus. Lagi siapa yang ingin menempel? Ya, kelas dengan semangat belajar. Terus Mbak Sulis tulis saling menghormati atau menghargai dan mengasihi teman, boleh. Mbak Regina tulis menjaga kebersihan dan datang ke sekolah tepat waktu, boleh. Terus ada yang ini datang ke sekolah tepat waktu, boleh. Tidak membeda-bedakan teman, oke. Please charge avoid destroying the battery. Please charge avoid destroying the battery. Please charge avoid destroying the battery. Saling menjaga kebersihan sekolah dari kelas masing-masing, menjadi murid yang baik, ramah dan tidak toksik, mau bermain bersama, tidak pilih teman, mau melakukan hal positif bersama. Bagus. Ini juga ada yang menuliskan membudayakan membaca. Oke, terima kasih buat semuanya, tepuk tangan. Kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini kita buat bersama. Oke. Besok kita bikin itu ya di apa? Kertas yang besar ya, atau kertas apa itu namanya? Kertas tartan atau buku kita tempel di kelas kita. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Sekian, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya sangat senang setelah membuat keyakinan teman-teman ini. Keyakinan kelas bisa menunjukkan budaya positif dan Demikian berarti sudah acara pengimbasan ya atau aksi nyata modul 1.4. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika banyak kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Wahyu Prastika Putri, guru kelas 5 SDN 01 Jatiwarno. Terima kasih kepada Ibu Nur Hayati yang telah melakukan pengimbasan aksi nyata budaya positif. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi saya dan bagi Bapak Ibu guru SDN 01 Jatiwarno. Dan semoga saya beserta Bapak Ibu guru dapat menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah secara konsisten. Terima kasih. Menanggapi tentang pembuatan video pengimbasan yang dilakukan oleh Ibu Nur Hayati tadi, menurut saya pembuatan keyakinan kelas tersebut sudah baik, sudah bagus. Namun ada hal yang perlu ditambahkan, yakni sebelum membuat keyakinan kelas, seharusnya anak-anak itu juga diberikan pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan. Jadi anak-anak bisa mengerti dan memahami tentang nilai-nilai kebajikan apa saja yang dapat digunakan dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menita, guru kelas 3 di SDN 1 Jatiwarna. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Nur Hayati yang sudah melakukan pengimbasan, penerapan, dan pengalaman aksi nyata budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga apa yang beliau lakukan dapat menginspirasi teman-teman sejawat di SDN 1 Jatiwarna, terutama saya, dan lebih termotivasi lagi untuk melakukan aksi nyata kepada anak-anak di lingkungan sekolah. Untuk Bu Nur Hayati, terus semangat mengikuti guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.